Jadi kira-kira 22 ke 43, 100% lah ya. 100% dalam waktu dari tanggal 22 Juli sampai hari ini. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hermanto Sardan ya. Jadi video ini saya khususkan, jadi materi ini khususan buat teman-teman yang memang memulai atau bukan memulai ya, kira-kira yang modalnya hari ini di pasar modal itu masih kecil. Jadi saya sampaikan bahwa teman-teman jangan berkecil hati, jangan juga menganggap yang modalnya besar, yang uangnya besar atau fund manager besar itu lebih punya kesempatan mendapatkan cuan di pasar modal. Itu salah sekali. Jadi teman-teman yang sekarang memulai dari uang kecil, saya sendiri dulu juga mulai dari yang kecil ya. Saya modal 100 juta, pernah tinggal 20 juta itu pernah sekali. Jadi semua itu dimulai dari yang kecil. Teman-teman yang sekarang dananya masih kecil, tetap semangat karena justru teman-teman punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk mendapatkan gain di pasar modal dibanding yang uangnya besar. Ini benar sekali dan saya sudah buktikan dan baru saja saya buktikan. Setelah itu saya buatkan video ini untuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa simak ya, simak sampai habis. Ada strateginya lengkap bagaimana teman-teman yang mempunyai modal kecil bisa beat market dengan potensi lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang modalnya lebih besar. Kira-kira begitu. Oke, seperti biasa teman-teman subscribe ya dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video-video yang saya update ke channel Hermanto Sardan ini. Plus berikan dukungan, semoga channel ini tetap mampu menghadirkan video-video yang berkualitas dengan cara share ke komunitas masing-masing, ke teman-teman lain ya. Seperti itu, langsung saja kita simak pembahasannya. Halo teman-teman, ya kita materi videonya sekarang yang nggak usah yang terlalu serius-serius analisa ribet-ribet ya. Kita sekarang yang santai-santai, mengakomodasi juga teman-teman yang modalnya kecil-kecil. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa benar sekali teman-teman yang modalnya kecil, maksud saya yang memang baru mampu menyisihkan uang kecil tuh justru kesempatan teman-teman untuk cuan tuh jauh lebih besar loh dibanding orang yang kelola modal gede. Itu bener. Jadi jangan sampai salah persepsi. Justru teman-teman yang uangnya kecil nih, wah enak ya. Kalau modalnya 5M nggak habis-habis ya. Bisa beli terus. Nggak bisa begitu. Orang yang modalnya 5M itu, kalau dia dituntut misal 1 tahun ini dia harus gain 20% itu susah. Tapi teman-teman yang uangnya yang kebetulan kita tidak mendiskreditkan teman-teman yang duitnya kecil ya. Tentu semua dimulai dari yang kecil. Saya juga dulu mulai dari 100 juta, itu pun sempat loss tinggal 20 juta. Anyway, maksud saya teman-teman yang saat ini diberikan kesempatan memang mulai dari kecil, uang kecil, jangan berkecil hati karena punya kesempatan yang besar untuk gain ya. Kok bisa Mas AS? Bisa. Ya, ini alasannya. Pertama, kenaikan yang tinggi ya, saham-saham yang naiknya tinggi itu umumnya memang terjadi di saham-saham yang kapitalisasinya kecil. Jadi kalau saham-saham yang kapitalisasinya besar, seperti BCA ya, seperti blue chip yang besar-besar ya, bank-bank BUMN kita, BCA, itu mereka kenaikannya nggak bisa kenaikan 20%, 25% susah. Memang pernah pada akhir Maret atau awal April lalu, tapi itu kan special case banget ya. Yang special case begitu kita tidak bisa jadi acuan. Yang bisa kita jadikan acuan market-market kondisi normal sajalah ya. Karena bagaimanapun juga kan special case begini kan 10 tahun sekali misal. Jadi kita harus tetap lihat market kondisi normal itu bagaimana, kesempatan teman-teman besar ada di situ. Jadi kenaikan yang tinggi memang di saham-saham kecil. Nah, orang-orang atau pengelola dana ya, fund manager misalnya pengelola reksadana atau apalah orang-orang asing yang modalnya besar, mereka nggak bisa main di saham-saham yang naiknya tinggi-tinggi, saham-saham kecil. Bahkan mereka pun dibatasi aturan juga, mereka harus beli saham di kapitalisasi yang mungkin sekian triliun minimal begitu. Atau sama juga mungkin retail personal yang memang dananya sudah besar, misal sudah 20 miliar atau 50 miliar, mereka tuh sebenarnya juga lebih susah untuk mendapatkan gain dibanding teman-teman yang modalnya kecil. Justru kecil tuh sebenarnya gainnya cepat ya. Karena itu alasannya. Jadi kenaikan yang tinggi itu umumnya memang terjadi pada saham-saham yang berkapitalisasi kecil, itu kesempatan teman-teman ya. Terus dengan alasan tadi nomor 1 itu, nomor 2, karena teman-teman ini modalnya kecil, maka teman-teman jual beli keluar masuk saham tuh enak. Fleksibilitas ini tidak dimiliki oleh yang
pegang dana besar. Dana besar nggak bisa. Wah, ini mau turun, tahu-tahu dia mau buru-buru keluar. Wah, ini ada sentimen negatif, ada news negatif, buru-buru keluar, nggak bisa. Kadang mereka memang nggak bisa. Jadi, kenapa nggak bisanya? Ya, secara teknis mungkin kadang-kadang pas ada sentimen negatif, posisi bidnya, posisi permintaan di market pun kecil. Tapi kalau teman-teman yang dananya mungkin under 20 juta misal, itu bisa lakukan itu gampang gitu loh. Jadi untuk menyelamatkan diri ya, misal untuk stop loss atau trailing stop itu lebih mudah. Kemudian tidak menggerakkan harga. Jadi teman-teman yang modalnya kecil ini keluar masuk enak dan tidak menggerakkan harga. Jadi beli saja, misal beli istilahnya teman-teman tuh HK ya, hajar kanan atau beli over, harga terbaik yang di over itu teman-teman tidak akan pernah menggerakkan harga. Maksudnya harganya juga nggak akan naik. Itu enaknya lah kalau uangnya besar, uangnya 50M. Dia mau masuk misal 20M di salah satu saham, dia bingung, dia harus nyicil pelan-pelan. Kalau dia mau main masuk semua, harganya udah berubah. Dan itu juga memberikan keuntungan kepada pihak lain kan sebenarnya. Kita beli malah naikin harga saham orang lain yang enak gitu. Kalau kita yang uangnya kecil enak, beli 5 juta, misal 20 juta bagi 4, 5 juta, 5 juta, wah 5 juta tuh enak keluar masuk, pindah-pindah saham yang naik-naiknya kenceng gampang. Oke, keempat, retail tidak dituntut kinerja yang terjadwal. Nah, maksudnya begini. Ini sebenarnya privilege banget buat kita retail. Retail itu teman-teman kan bebas ya. Teman-teman mau pakai strategi apapun bebas. Kita mau beli saham hold lama bebas. Mau trading bebas. Mau bulan ini nggak apa-apa deh, gua hold bulan ini saham belum gerak bebas. Nggak ada yang menilai kinerja kita, kinerja teman-teman gitu. Tapi kalau fund manager itu tiap bulan dinilai dia, bahkan tiap hari dilihat. Misal pengelola reksadana, wah reksadana ini udah tumbuh berapa kali nih, nah pusing dia. Jadi pekerjaan yang kinerjanya dievaluasi sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan reksadana tuh ada yang tiap hari diliatin pemegang unitnya. Nah, kita kan bingung kan, kita harus cuan nih hari ini, harus cuan hari ini. Nah, itu susah ngejar yang seperti itu. Tapi buat teman-teman retail, ngejasnya enak banget. So, sebenarnya sekali lagi jangan berkecil hati ya buat teman-teman retail, bahwa kesempatan Anda untuk cuan tuh jauh lebih besar. Ya, cuan yang saya maksud adalah probability kenaikan persentase ya. Misal sebulan ini Anda dapat gain berapa persen dari modal itu sangat-sangat besar. So, inilah yang saya harapkan menjadi penyemangat teman-teman untuk bisa mendapatkan kesempatan berkembang dan sukses di pasar modal. Oke. Nah, pertanyaannya, emang benar Mas AS? Ini cara-cara ini terbukti. Saya sengaja, teman-teman ya, saya memang sudah punya planning untuk bikinkan video ini buat teman-teman. Cuman masalahnya kalau nggak ada buktinya kan susah. Jadi saya sengaja 2 minggu terakhir ini, 2 minggu atau 3 minggu lah, saya memang susun portfolio saya isi dengan modal kecil, ya modalnya waktu itu sekitar 20 jutaan. Dan saya trading ya, swing trading, hasilnya berapa, memang terbukti bahwa kesempatan untuk gain tinggi itu besar dan performance-nya itu mengalahkan portofolio saya yang nilainya gede, jauh banget gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, ini nih, buktinya nih, lihat nih teman-teman ya. Ini danger ya, danger. Ini maksud saya, ini risiko tinggi yang saya perhatikan nih, karena cuan gede dalam waktu singkat sebenarnya ini nggak terlalu cocok buat pemula, tapi ya pemula bolehlah sambil lihat, nanti sambil belajar ya, berproses ya. Saya mau kasih tahu. Ini tadi baru saya print, jadi di sekuritas saya itu saya bisa ngeprint posisi portofolio saya per tanggal berapa tuh bisa. Saya baru print tadi untuk persiapan bikin video ini ya. Nah, ini portofolio saya di tanggal 22 Juli lalu di posisi sore ya. Ini nama saya. Lihatin equity saya 22 juta ya. Saat itu 22 juta. Saya tutup semuanya ya. Semuanya saya tutup, nanti akan saya perlihatkan di paling belakang. Jadi teman-teman supaya mengikuti video ini sampai tuntas, sampai habis. Sementara saya lihatkan equity dulu. Terus berapa gainnya? Ya ini tanggal 22 Juli.
Ini hari ini, tapi tidak penutupan market, kira-kira tadi siang ya. Nih, waktu IHSG di harga segini, lihat equity-nya ya, 43 juta. Ini sama ya, nih lihatinnya 16.090. Ini ya 16.090. Ini nih akun yang sama. Saya tidak lakukan top up, ini murni dari gain. Jadi kira-kira 22 ke 43 100% lah ya. 100% dalam waktu dari tanggal 22 Juli sampai hari ini, ya kira-kira 2 minggu lah ya. Nah, 2 minggu 43. Bisa, ini teman-teman bisa lakukan kayak gini. Bisa, semuanya bisa. Nanti silakan tonton sampai habis ya. Akan saya pandu, semua bisa. Ini kalau teman-teman misal mau membuktikan, wah ini rekayasa, saya tidak pernah berekayasa buat apa saya hanya mau berbagi saja bahwa teman-teman punya kesempatan yang sama seperti ini. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi ini saya tampilkan terus ya, Dangers. Ini materi video yang memang high risk, high return. Kalau mau returnnya tinggi dalam waktu relatif cepat, memang risikonya akan lebih tinggi. Gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah peringatan saya. Konten ini sebenarnya tidak cocok untuk pemula, apalagi yang baru-baru masuk bursa saham ya. Karena Anda tidak boleh sih kejar mau return tinggi secepat-cepatnya, karena nanti Anda akan loss. So, silahkan kalau mau nonton, tapi untuk pemula jangan dipraktekkan dulu. Ini khusus yang memang sudah di bursa, yang sudah setahun, yang sudah 6 bulan, yang nggak cuan-cuan. Nah, ini atau yang mungkin masih bingung gimana, ini bolehlah ini dicontoh. Ya. Pertama yang paling penting adalah manage risk lebih dulu, baru mikir cuan. Karena market masih volatile. Saya pakai acuan langsung market saat ini ya. Saat ini bulan Agustus, hari ini tanggal 11 Agustus 2020, market masih volatile. Volatile tuh ya naik, bisa tiba-tiba berbalik arah turun. Artinya masih volatile. Jadi buat saya manage risk terlebih dahulu. Risk paling penting. Kalau risk sudah bisa Anda manage dengan baik, otomatis risikonya rendah, loss-nya pun peluang loss-nya rendah. Loss pasti ada, nggak mungkin Anda nggak loss. Loss ada, ya, tapi kalau loss-nya 2-3%, tapi peluangnya puluhan persen kan, itu namanya, risk reward-nya kan bagus ya. Jadi peluang reward-nya lebih gede, risk-nya kecil. Nah, kalau risk-nya Anda sudah atur, maka reward itu akan mengikuti kalau Anda benar. Oke, pertama adalah manage risk dulu, baru mikir cuan, jangan dibalik. Mikir cuan dulu, risk belakangan, nanti hilang uangmu. Oke, saya lanjutkan. Untuk manage risk itu gimana caranya ya? Nah, nanti ada. Nah, kita mulai dengan strategi-strategi. Pertama, masuk saja di saham-saham lapis 3. Saham-saham lapis 3 itu saham-saham dengan harga di bawah 500. Ya. Lapis 3 tuh dari sisi kapitalisasi. Jadi kapitalisasi marketnya tuh kira-kira yang di bawah 1 triliun lah. Ya, kapitalisasi market tuh teman-teman bisa lihat di IDX, bisa lihat di RTI misal, di Stockbit, atau di apps-nya masing-masing sekuritas yang teman-teman pegang, semuanya ada di situ ya. Kenapa pilih saham lapis 3 dengan harga di bawah 500? Karena ini saham dengan potensi kenaikan yang tinggi. Apalagi hari-hari ini ya, banyak saham-saham yang bisa naik tinggi. Ini plus juga memang dengan kondisi saat ini, maka saya rilis video ini. Jadi supaya teman-teman nggak ketinggalan peluang ya. Ini yang pertama. Alasannya tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua, high risk high return tetap ya. Pilih saham dengan dukungan fundamental bagus. Nah, saya untuk mencapai ini teman-teman, tadi ya, ini saya swing trading. Artinya saya trading lah, maksudnya kira-kira saya trading. Saya bukan yang terus hold lama gitu, enggak. Trading tuh artinya saya targetkan saya cuan di berapa persen untuk saham yang saya beli, saya mau jual di berapa, sahamnya sudah di situ langsung saya jual. Jadi itu namanya trading ya, ada plan-nya. Ada saya mau target profit saya di berapa itu ada, nah, itu langsung saya jual. Nanti setelah dijual dia naik tinggi lagi nggak apa-apa, saya cari saham lain atau itu saya buyback nggak masalah. Tapi yang penting kita konsisten dengan plan kita.
So, ini strategi yang saya jalankan, ini strategi swing trading ya. Saya kembali lagi ke sini. Nah, ingat, tadi strategi saya strategi swing trading ya. Tapi, walaupun saya swing trading, saya tetap memperhatikan fundamental emiten atau perusahaan yang saya beli. Ya, pilih saham dengan dukungan fundamental yang bagus wajib. Teman-teman kalau tahu super trader yang menang champion di luar negeri tuh, di bursa Amerika, itu trader tuh mereka lihat earning, mereka baca earning ya. Jadi mereka nggak sembarangan beli saham juga, saham-saham gorengan butut yang misal nih GCG-nya buruk ya. Nah, teman-teman bisa lihat video GCG ya, video GCG ini teman-teman bisa lihat yang GCG buruk nggak dibeli juga. Gila. Saham butut, saham busuk ngapain dibeli? So, tetap walaupun kita trading, saya tetap anjurkan teman-teman untuk pilih saham dengan dukungan fundamental yang bagus. Dukungan fundamental yang bagus itu gimana, Mas AS? Ya, nanti saya bikinkan video nggak apa-apa. Tapi kira-kira ya, yang perusahaan yang well known ya, yang Anda tahu produknya misal. Atau kalau misal Anda asing dengan perusahaannya, Anda lihatlah earningnya. Ya, perusahaan ini selalu cetak profit. Terus kemudian utangnya juga kecil. Kemudian kalau bisa bagi dividen rutin. Ya, standar begitu ya. Terus kemudian earningnya, laba bersihnya boleh termasuk penjualan, dan laba bersih itu relatifly tiap tahun tumbuh. Itu perusahaan bagus lah. Terus perusahaan juga yang nggak terlalu banyak news atau manuver-manuver negatif, atau sering muncul di berita negatif, yang gagal bayar lah, yang dituntut inilah, yang dituntut itu. Nah, cari perusahaan yang sepi pemberitaan negatif. Nanti di bawah saya kasihlah contoh sahamnya misal ya. Gitu. So, pilih saham dengan dukungan fundamental yang bagus. Selanjutnya, lakukan swing trading, arahkan mindset tetap benar, jangan ODT ya. Jadi sekali lagi saya lakukan sehingga bisa gain yang gede tadi itu, saya tetap swing trading. Saya nggak ODT itu one day trading ya, atau intraday trading. Maksudnya beli jam 10, jual jam 10 lebih 10, itu saya nggak lakukan itu. Mungkin ada teman-teman yang berhasil profit tinggi juga dengan lakukan ODT, silahkan. Teman-teman kalau mau belajar ke mereka silahkan, tapi pastikan trik untuk manage risiko teman-teman tanyain. Ya, kalau saya salah satu cara saya manage risiko yaitu saya nggak kejar yang ODT banget. Jadi kita tetap, walaupun kita trading, tapi mental kita tetap bagus, ya. Bukan trading yang ingin cepat kaya juga gitu loh. Artinya trading yang ada plannya bagus, ada lebih tenang lah. Nggak yang dikejar-kejar waktu, yang selalu panik begitu, nggak. Swing trading tuh gimana? Swing trading tuh ya ada swing trading harian, ada swing trading mingguan. Maksudnya Anda tetap menyimpan saham untuk Anda simpen. Ya kalau harian tuh mungkin Anda simpen seminggu baru naik. Itu is okay. Ya, itu namanya swing trading. Atau Anda simpen 2-3 hari is okay. Oke, ini sama ya. Sorry, ini double. Saya lanjutkan. Beli saham yang ada di posisi support kuatnya. Oke ya, pakai TA atau lihat chart. Nah, trading itu teman-teman ya. Kebetulan sebenarnya domain saya kan lebih banyak jadi dari 100% portfolio saya itu tadi yang 20 juta menjadi 40 juta itu part of itu kecil sekali. Bukan maksud saya equity saya segini besar, enggak. Saya cuma mau kasih tahu bahwa porsi saya trading tuh memang kecil. Dari keseluruhan portofolio saya di saham ya, saya ada beberapa akun. Tapi 40 juta tuh ya nggak sampai 1%, mungkin 0,5% juga nggak sampai dari keseluruhan portofolio saya. Jadi saya memang pakai itu kecil. Jadi untuk strategi swing trading ini ya, karena saya memang core-nya investor, saya bukan core trading. Tapi kalau saya lakukan trading, strategi inilah yang saya pilih. Jadi maksud saya begitu ya. Tapi nanti teman-teman, untuk teman-teman trader, misal ada yang mau mengcounter materi ini, wah salah harusnya nggak begitu, yuk silahkan. Mungkin Anda benar-benar core-nya trader, Anda lebih hebat ya. Tapi kalau saya
saya lebih suka ini. Saya lebih suka beli saham yang di posisi support kuat. Kenapa di posisi support kuat? Yaitu sekali lagi saya mau manage risk. Trader itu teman-teman saya kasih tahu, biasanya dia tuh beli saham itu ada dua style yang paling utama. Dia beli di support kuat atau dia beli di posisi breakout. Breakout itu setelah dia nembus resistennya. Gitu. Nah, yang setelah nembus resisten itu saya lebih cocok yang beli yang di support. Kenapa? Karena saya sukanya manage risk. Gitu aja. Saya cuan agak lambat sih, nggak apa-apa. Yang penting risikonya terkendali gitu aja. Kalau untuk trading ini. Nah, apalagi kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang yang memang rata-rata saham naik tinggi dan cepat naik. Jadi lebih baik daripada teman-teman ngejar yang breakout begitu, takut nanti false breakout ya, breakout palsu, ada istilah begitu. Habis breakout diturun diguyur, itu lebih berbahaya. Mending kita kejar saham-saham yang memang masih di support kuat, yang konsolidasinya sudah cukup lama. Nah, itu tinggal naiknya aja tuh. Turun pun paling maksimal 1% saja. Jadi risikonya sangat kecil. Nah, coba kita cari contohnya ya. Saya mau kasih contoh nih salah satu saham yang saya beli. Saya keep ini udah 3 hari kalau nggak salah. Atau 2 hari atau 3 hari. Atau hari ini hari ketiga. Ya. Nah, ini hari ini lumayan nih. Hari ini naiknya lumayan 6% lebih. Nah, besok mungkin ini akan lanjut naik. Nih, yang saya maksud support kuat tuh ya di sini. Saat dia turun di sini. Nih, di sini ya. Nah, ini nih. Saya beli nih. Di sini, saya beli 570 atau 580, saya lupa. Saya lihat di sini nih supportnya kuat sekali. Ini sempat turun di sini, dia mantul ya. Ini sempat turun di sini, dia naik lagi. Ini nih juga nih. Area-area yang memang nih konsolidasi namanya. Nah, saya suka belinya di sini aja nih. Gitu. Kalaupun dia turun menurut saya tuh probability-nya kecil sekali turun. Kenapa? Lawang dulu Mei atau April aja sudah di posisi ini, padahal dulu IHSG masih di bawah. Apalagi sekarang IHSG-nya sudah di atas. Lebih besar sentimen positif secara makro ya, secara global daripada sentimen negatif. Jadi buat saya harusnya min ini segera naik. Alasan saya begitu. Jadi saya lebih suka beli di sini. Banyak lagi. Misal Medco hari ini juga naik. Nih, Medco juga begini nih. Beli di support-support kuat daerah sini. Nah, ini nih buat saya nih risknya jauh-jauh lebih rendah. Oke, nanti contoh saham lainnya nanti kita lihat ya, paling bawah ya. Kita kembali ke slide. Oke, untuk cek posisi support tentu harus pakai technical analysis ya, TA technical analysis. Teman-teman harus lihat chart. Lihat chartnya di mana Mas ES, banyak banget. Teman-teman bisa pakai Stockbit, bisa pakai RTI, ada nggak ya? Bisa pakai investing.com, bisa pakai chart dari sekuritas masing-masing. Kalau saya sukanya pakai Yahoo Finance ya, karena lengkap. Saya juga kadang-kadang lihat saham-saham luar negeri yang sektornya sama, saya liatin gimana asing atau gimana US memvaluasi saham-saham sektor ini. Makanya saya pakai Yahoo Finance, tinggal buka websitenya aja. Nah, ini gratis, indikatornya juga lengkap sekali. Ini udah lengkap sekali nih. Teman-teman kalau munculin all indicator nih banyak banget bisa dipakai. Oke, saya lanjutkan ya. High risk, high return tetap ya. Cari saham yang liquid. Liquid itu maksudnya bid offer-nya tebel ya, teman-teman ya. Bid offer-nya tebel. Anda juga bisa hitung. Misal saya mau masuk 5 juta. Kalau posisi bid dan posisi offer itu rata-rata 1 tick ya. 1 tick itu sampai dengan misal sampai 100 juta misalnya ya. 1 tick itu 100 juta. Anda cuma 5 juta itu enak banget. Kira-kira begitulah. Nah, tapi teman-teman kalau mau lihat likuiditas, jangan lihat cuman hari ini ya. Teman-teman mesti lihat historinya gini lah. Takutnya dia cuman ada tuh saham-saham yang mau dimanipulasi bandar, dia tidak pernah liquid, tahu-tahu liquid pernah sehari. Nah, itu teman-teman juga harus waspada. Jangan-jangan nanti likuiditasnya hilang, teman-teman nggak bisa jual. Seperti ini kan likuiditasnya bagus ya, dia rata. Ini kita keluar masuk. Saya beli ini Medco ya. Saya kebetulan belinya Min. Ya, Min. Nah, ini ya. Saya beli Min ini kira-kira sekitar 20 jutaan juga. Nah, 20 juta tuh enak aja saya
keluar masuk, beli kanan, buang kiri, itu cepet dan selalu ada yang nampung. Artinya selalu bisa kita jual kapanpun. Itu penting sekali untuk memanage resiko kita. Jadi kalau ada news negatif, misal sewaktu-waktu, ya teman-teman bisa langsung buang. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Oh, ini double-double ya. Ini udah. Oke, high risk, high return. Hindari saham dengan potensi sentimen negatif. Ini seperti yang tadi saya bilang ya, ini teman-teman juga perlu lihat fundamental lah. Perlu lihat saham-saham yang kira-kira ada peluang munculnya sentimen negatif, news negatif, itu tolong dihindari. Biasanya ya saham-saham dengan pertama dengan GCG yang kurang baik. Misal saham yang sedang dalam proses, ada nih yang sudah ada di proses pengadilan, misal ada yang bermasalah dengan kreditornya terkait masalah hutang, misal. Walaupun saat ini sahamnya baik-baik aja, tapi saham seperti itu punya potensi news yang negatif. Contoh juga misal begini. Misal ada dalam satu sektor misal sektor konstruksi. Ini cuma contoh ya, sektor konstruksi. Sektor konstruksi pekerjaannya sama, misal sama-sama BUMN. Ada 3 saham. Yang 2 saham, laporan keuangannya udah keluar, jeblok semua. Yang 1 saham ini belum keluar. Nah, yang begini lebih baik dihindari. Karena kalau sektornya sama, pekerjaannya sama, LK-nya yang 2 udah keluar dan itu jeblok, harga sahamnya turun, yang 1 mungkin LK-nya belum keluar, kemungkinan besar probabilitasnya itu LK-nya nanti jeblok, nanti pas keluar LK itu jadi sentimen negatif, harga saham tahu-tahu tiba-tiba turun. Walaupun mungkin nanti bisa naik lagi, tapi kan kita tidak berharap saham yang kita beli terus turun lumayan dalam, kan begitu. Ya. Nah, inilah pentingnya juga memahami saham-saham apa yang kita beli. Memang perlu proses ya, teman-teman, memahami ini emiten apa sih, ada apa di sana, ada masalah apa. Itu penting sekali. Ya. Seperti contoh MDLN misalnya, Modern Land, itu juga di grup saya sering sampaikan, oh ini sedang kesulitan keuangan, sahamnya juga sedang direpo, segala macam lah. Ini ada potensi nanti someday tiba-tiba ada berita negatif. Ternyata benar, pernah ada berita negatif, ada potensi gagal bayar, mau disuspend karena nggak bisa bayar kupon obligasi. Nah itu menyiksa sekali kalau teman-teman beli saham yang seperti itu. Jadi tahu-tahu sahamnya turun dalam ya. Pokoknya yang begitu dihindari. Ini memang perlu proses. Gimana caranya belajar, Mas? Caranya belajar ya boleh saja Anda aktif di grup-grup saham, di komunitas saham, atau misal di Stockbit atau di tempat saya di Demokrasi Saham, sering dengar diskusi dari situ, nanti akan banyak informasi. Bagaimanapun juga teman-teman investor trader harus banyak informasi. Kalau teman-teman tidak membuka diri, teman-teman ya wajib cari informasi sendiri. Kalau nggak sanggup cari informasi sendiri, ya harus gabung. Memang ada positif negatifnya ya, gabung di grup itu, ya tinggal diambil positifnya saja, negatifnya dibuang. Oke, saya lanjutkan. Oke, high risk, high return. Ini cara saya juga begini lagi nih. Manfaatkan sentimen positif intersektoral dan grup. Intersektoral tuh maksudnya dalam sektor yang sama. Contoh misal ya. Saham yang dalam satu sektor, kadang ya, entah gimana tuh ya, gimana ini market menilai, tapi memang begitulah yang terjadi di IHSG. Salah satu saham naik, saham lainnya juga naik. Misal nih tadi ada PTPP dan Wika. Hari ini ya, PTPP naik duluan. PTPP udah naik 3%, Wika misal baru 1%. Saya langsung beli Wika aja tuh. Kenapa? Ya saya sudah feeling bahwa sentimen positif intersektoral tuh berlaku di IHSG. Saya beli Wika, dia langsung naik menjadi 3%, 4%, dapatlah 3% dalam waktu sehari. Itu teman-teman bisa manfaatkan contoh-contoh positif intersektoral tuh seperti itu. Kadang nanti Wika-nya naik duluan, PTP menyusul. Entah bagaimana yang terjadi, tapi market seperti itu. Nah, Anda sebagai trader harus mampu manfaatkan hal-hal seperti ini. Ya, trader ya, untuk trading ya, tidak berlaku untuk investasi. Pokoknya untuk trading lah judulnya. Kalau saya ya swing trading.
Nah, satu lagi, selain intersektoral, teman-teman boleh manfaatkan grup. Grup tuh dalam satu grup ya, misal ownernya sama. Misal sama-sama grupnya Wika, kan Wika punya anak tuh, ya. Atau yang lain deh, pokoknya teman-teman cari yang dalam satu grup. Misal INKP, TKIM dalam satu grup, tapi INKP, TKIM kebetulan sektornya sama. Kalaupun sektornya berbeda, kadang-kadang mereka barengan juga. Nah, itu namanya sentimen yang dalam satu grup kepemilikan. Itu juga begitu. Contoh hari ini, WIK-nya udah naik duluan, ya, WIK-nya udah 4%. WG anaknya belum naik, baru naiknya 1%. Oke, kita beli, saya beli. Ternyata WG ditutup kenaikan sampai 3%. Lumayan, besok mungkin lanjut. Kira-kira begitu. Nah, itu teman-teman ada mekanisme seperti itu di bursa, teman-teman harus ketahui, dipelajari, diikuti, nanti dalam beberapa periode teman-teman ngikuti, teman-teman feelingnya udah jalan sendiri, udah hafal nanti. Nah, untuk manfaatkan hal-hal seperti itu tuh bisa sekali. Oke. Nah, ini yang tidak kalah penting ya, yang terakhir adalah stop loss dan trailing stop secara konsisten. Ingat teman-teman, di sini adalah trading, ini panduan swing trading buat teman-teman yang khusus yang modalnya kecil-kecil, yang mau kira-kira pengen equity-nya cepet naik nih. Ya, dalam trading itu teman-teman harus ada stop loss. Saya beli harga sekian. Kalau turun 3%, saya mau jual. Itu harus Anda jual, harus. Jangan ntar naik lagi, nggak boleh. Pokoknya kena harga yang mau Anda jual kira-kira, jual. Pas turun nih ya, jual. Kalau trailing stop itu sama, dia turun dijual tapi harga saham ini sudah naik. Misal Anda beli harga 500, dia udah naik menjadi 550. Anda kan sudah gain 10% tuh, Anda belum mau jual. Tapi harus Anda pasangin juga di bawahnya. Misal sudah 550 nih, dia kalau turun ke 535 saya jual. Nah, itu harus konsisten jual. Jual. Jadi Anda punya plan itu harus dilaksanakan. Kalau Anda nggak bisa konsistensi dengan plan Anda, nggak akan pernah bisa berhasil seperti ini. Ya, saya ini konsisten, saya jual-jual, naik lagi dia, biarin aja, saya sudah konsisten. Gitu. Kalau Anda sudah konsisten, Anda nanti akan menemukan saham yang membuat equity Anda naiknya cepat. Gitu. Oke? Terakhir, nah, kalau teman-teman mau aplikasikan nih strategi ini, saya kasih tahu dua saham yang lumayan cocok ya. WG dan Pewon. Keduanya sama-sama di bawah 500. Ini bisa. Ya, coba aja. Silakan dicoba. WG saya beli pertama tadi ada sentimen positif ya antar grup ya, WIK-nya sudah naik. Plus dia juga posisinya relatively sudah di support kuat. Saya lihat ya WG ya. Nih ya, nih saya lihat di sini posisinya nih waktu ini pernah bulan Mei dulu, bulan Juni ya, ini turun di sini posisi ini mantul lagi. Ini pun turun nggak sampai tembus sini. Ini juga turun nggak sampai tembus sini, bahkan di posisi kuatnya di 200. Nah, ini karena posisi kuatnya sudah di sini di sekitar 190. Nah, ini buat saya ini posisi supportnya sudah cukup kuat. Oke, itu contohnya. Terus satu lagi Pewon. Kenapa Pewon? Pertama, semua masuk teman-teman ya, semua masuk ya. Kita lihat ya, positif intersektoral masuk. Kenapa? Karena properti sudah naik lumayan. Teman-teman liatin kayak SMRA juga naiknya lumayan tinggi, jadi itu kita gunakan untuk intersektoral. Kemudian potensi sentimen negatifnya sudah nggak ada. Ya. Saya mau menambahkan masalah sentimen negatif ya. Jadi tadi masalah LK. Terus misal kalau LK-nya itu diramalkan memang jelek, Anda jangan langsung beli. Anda tungguin LK-nya itu keluar. LK keluar, ini saham akan dibawa turun nih. Atau kadang-kadang dia turun dulu, menunggu LK keluar. Pas LK keluar, dia ada tambahan turun. Nah, setelah LK keluar, teman-teman liatin aja kira-kira
ya seminggu atau 2 minggu. Kalau dia bergerak terbatas di posisi itu saja, artinya sentimen negatif atas LK yang jelek itu sudah habis. Teman-teman bisa beli. Nah, ini terjadi pada P1. P1 LK semester 1, 2 kuartal pertama itu jelek, tapi setelah keluar LK, dia turun. Sebelum keluar LK, dia sempat turun. Coba kita lihat ya. P1. Oke, dia sempat udah mau 500 ini kapan waktu? Ini nih turun karena LK semester 1 memang jelek. Nah, ini sudah turun di sini. Ini nih LK keluar, setelah LK keluar dia turun. Lalu dia memang sudah sempat ya. Nah, ini kemarin juga sudah naik. Nah, ini sudah menarik. Buat saya sentimen negatifnya sudah habis. Jadi tinggal sentimen positifnya saja. Plus tadi kita ada tambahan intersektoral ya. Ya, ini juga masuk di P1, dia sudah disupport, liquidnya juga masuk, ya. Terus kemudian apa ini fundamental bagusnya juga masuk. P1 bagus, ya. Ini perusahaan GCG-nya bagus, fundamentalnya bagus, bisnisnya bagus. So itu contoh saham dari saya. Terus yang terakhir, nah ini the most dangerous ya, the most dangerous itemnya. Kenapa bisa maksimal seperti ini adalah selain tadi tips strategi yang saya sampaikan panjang lebar itu, ada satu yang belum saya sampaikan, memang sengaja terakhir saya sampaikan adalah teman-teman untuk mendapatkan profit secepat ini tidak bisa menggunakan modal yang teman-teman punya sendiri. Teman-teman harus menggunakan limit trading atau dana pinjaman dari sekuritas. Itu diberikan ke kita, umurnya bisa sampai 4 hari kalau sekarang. 4 hari Anda baru jual. Jadi kalau teman-teman punya modal 20 juta, teman-teman bisa beli saham sampai 30 juta atau 40 juta. Sampai 2 kalinya modal. Jadi kalau gainnya 10%, sama aja gain 20%. Itu untuk mempercepat. Begitu juga kalau loss. Kalau Anda loss 2%, lossnya sama kayak dengan 4%. Untuk itulah kenapa saya tadi berkali-kali manage risk lebih dulu, manage risk lebih dulu. Plus semua alasan yang tadi saya sampaikan, semua strategi itu untuk manage risk sebenarnya. Kenapa manage risk? Karena yang saya lakukan adalah saya menggunakan limit trading dari sekuritas dan itu bisa teman-teman gunakan semuanya. Kenapa? Karena market saat ini bullish. Jadi kesempatan saat ini jarang sekali bisa didapat, manfaatkanlah kira-kira begitu. Nah, ini 2 minggu sudah dapat 20 juta, lumayan ya. Bisa diputer lagi. Kalau strategi Anda bagus, menemukan saham yang bagus, ini 40, 2 minggu lagi bisa jadi 80. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Tetap teman-teman jaga risiko, hati-hati. Ini saya disclaimer ya, bahwa strategi ini sangat berbahaya. Dan teman-teman pegang risiko atas apa yang teman-teman lakukan. Ya, harus benar-benar manage risk. Oke? Semoga sukses buat teman-teman semua.